Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabih, thumma amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di Masjid Cahaya Islam Papua untuk mengikuti kegiatan tabligh akbar bersama dengan Ustadzuna Al-Ustadz Al-Fadil Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC BAMPD Hafidhahullah Ta'ala. Dan sebelum kegiatan tabligh akbar ini dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami harap hadirin sekalian bisa mengisi bagian depan dulu, agar nanti jamaah yang datang belakangan bisa menyesuaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh menyesuaikan. Bapak-bapak silahkan diisi yang depan dulu. Kemudian untuk para pengajar ahwat atau ustadzah yang ada di atas, agar membantu mengkondisikan jamaah sekalian selama kegiatan tabligh akbar. Pertama kami sampaikan untuk bapak-bapaknya dilarang naik ke lantai 2 ya. Bapak-bapaknya batasnya di lantai 1 saja. Lantai 2 ya. Bapak-bapak dan ikhwan dilarang naik ke lantai 2. Lantai 2 khusus untuk ibu-ibu dan para akhwat. Maka ikhwan sekalian tetap hanya di lantai 1. Kalau ada keperluan dengan istrinya atau dengan anaknya, silahkan dihubungi dengan menggunakan handphone supaya anaknya atau istrinya yang turun. Jangan bapak-bapaknya yang naik ke atas. Kemudian diharapkan panitia akhwat bisa standby, jangan sampai ada ikhwan misalnya yang baru datang terus tiba-tiba naik ke atas, dia nggak tahu jalan misalnya, maka ditunjukkan jalan yang lurus ya. Dan bagi ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang membawa anak-anak, tolong dikondisikan anak-anaknya agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Jangan dibiarkan anak-anaknya gaduh di dalam masjid. Membawa anak enggak apa-apa, bagus, tapi diperhatikan, dijaga anaknya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang baik, manfaat yang maksimal dari kegiatan ini tanpa mengganggu saudara kita yang lain. Dan atas kerjasama semuanya kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Maka langsung saja kami persilahkan kepada Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Ahmad Ja'far hafidhahullahu ta'ala, falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah semuanya,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu di tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya. Waktu liburan tapi digunakan untuk ngaji, ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat banyak orang menggunakan waktu liburannya hanya untuk bersenang-senang di luar sana, bertamasya, akan tetapi Bapak Ibu semuanya meluangkan waktunya untuk datang ke majelis ilmu. Ini adalah suatu kebahagiaan. Ahlan wa sahlan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, selama beberapa waktu ke depan kita akan sedikit membahas tentang sebab-sebab terjadinya kerusakan akidah ya pada umat ini. Ya. Sebelum itu kita akan memberikan pengantar terlebih dahulu bahwasanya kenapa kok akidah? Akidah ini perlu terus dibahas, perlu terus dikaji. Ya. Karena apa? Karena dengan akidah yang benar, dengan akidah sahihah, kita bisa selamat di dalam kehidupan ini. Jika seandainya kita berakidah dengan akidah yang batil, maka sama dengan kita sulit atau bahkan tidak bisa selamat di kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kalian berbuat syirik, ya, karena di antara akidah Ahlussunnati wal Jamaah bagaimana kita merealisasikan tauhid, menyembah hanya satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk yang bertentangan dengan tauhid adalah perbuatan syirik, dan itu merupakan kerusakan di dalam akidah. Maka ketika kita berbuat syirik, maka semua amalan kita itu batal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mendengar kisah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa namanya? Siapa? Abu Thalib. Siapa nama aslinya? Mana hadiah-hadiahnya? Siapa namanya Abu Thalib? Hah? Sayyibah. Ya. Mana hadiahnya nih? Belum datang ya? Nanti taib. Nanti dulu. Ya. Taib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya paman. Ya. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama berdakwah di kota Mekah itu pamannya melindungi. Walaupun pamannya ini bukan muslim, non muslim, tapi karena dia ada hubungan apa? Saudara. Ya, Nabi Muhammad ini keponakannya. Ya, keponakannya. Akan tetapi beliau masih belum bisa menerima dakwah, tapi beliau tidak mengganggu dakwah. Bahkan mendukung, menghalau siapa saja yang mengganggu dakwah keponakannya. Ini kan luar biasa. Ya. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan keislaman pamannya tersebut. Sangat pengen agar pamannya ini masuk Islam. Oleh karenanya menjelang wafatnya Rasul SAW itu berada di sisinya. Ya, sampai kemudian mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat. Katakan wahai pamanku, katakan. Ya, apa kata Rasul SAW? Kalimatan asyhadu, ya, kalimatan asyhadu laka biha indallah, sebuah kalimat yang aku bisa bersaksi atasmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau mengucapkan kalimat itu, aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi di sisi yang lain ada Abu Jahal. Ya, ada Abu Jahal. Ya, orang yang durhaka,
kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan memusuhi ya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga kemudian orang-orang yang mempengaruhi dengan ya dengan buruk ya, sampai kemudian dengan izin Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib tidak bisa masuk ke dalam agama Islam dan mati tidak di atas tauhid dan meninggal di atas agama nenek moyangnya. Ya. Jadi kebaikan semuanya, kebaikan Abu Thalib yang begitu besar, menolong dakwah. Kira kalau kita menjadi penolong dakwah ya, itu kebaikannya luar biasa. Kita saja punya andil jadi donatur saja, itu kita mati masih mengalir terus pahala kita. Apalagi menjadi pembelanya dakwah. Gimana coba? Pasti jariah itu akan terus mengalir jika kita mati dalam keadaan tersebut. Akan tetapi kuncinya tidak didapat. Kan semua itu harus butuh kunci. Kuncinya miftahul al-jannah, la ilaha illallah. Kunci surga adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau kita tidak bersaksi bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang diibadahi selain daripada ibadah-ibadah yang lain atau sesembahan-sesembahan yang lain, maka kita tidak bisa dapat kuncinya. Walaupun kita sudah punya tabungan yang begitu banyak, tapi kuncinya tidak ada. Maka maka amalan tersebut percuma. Layah batanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Akan batal semua amalan kita dan kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Makanya ini pentingnya akidah. Kenapa kok dakwah ya tentang akidah ini sangat penting sekali. Karena dengan akidah yang benar membentuk karakter. Membentuk karakter ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kenapa kok kita terus membahas akidah? Selain itu daripada keselamatan, miftahul jannah. Karena ini adalah intinya dakwah para nabi. Ya, intinya dakwah itu ini, tauhid, akidah. Kalau akidah lebih luas daripada tauhid. Ya, kalau tauhid berhubungan hanya bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun akidah mencakup banyak hal. Bagaimana pendapat kita tentang sahabat, bagaimana pendapat kita tentang adanya hari kiamat. Bagaimana pendapat kita terhadap pemimpin, bagaimana pendapat kita terhadap beberapa hal, ya, takdir misalnya. Itu masuk ya dari akidah secara umum. Inti dakwah dari para nabi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Telah diutus di setiap umat itu seorang rasul, utusan. Inti dakwahnya adalah apa? U'budullah, ani'budullah, sembahlah Allah. Ya, sembahlah Allah. Jadi kita ini dakwah mengajak para jamaah semuanya untuk menyembah Allah, bukan mengkultuskan ustadz, bukan mengkultuskan kiai, bukan. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak Kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah ini jalanku, aku menyeru untuk kalian semua untuk menyembah Allah. Ini dakwah yang hak. Bukan untuk kepada diri saya, bukan untuk ke lembaga saya, bukan ke ormas saya, bukan. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun lembaga, ormas, komunitas itu wasilah saja, bukan ghoyah, bukan tujuan. Ya, kalau sudah menjadi tujuan ini bahaya. Ya, sehingga membangun al-wala wal bara, membangun cinta dan benci di atas ormas, di atas golongan, ini tidak bagus. Ya, kita harus membangun cinta dan benci hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ini inti dakwah para nabi dan rasul. Ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, jauhilah para taghut, yaitu sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang yang mencari agama selain daripada Islam, dan ini keyakinan kita dan ini akidah kita, kita harus yakin. Ya.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agamanya, falay yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agama tersebut. Makanya ketika kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah Islam ini adalah sebesar-besar nikmat. Kemudian diberi hidayah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas sunnah. Sehingga kita bisa memahami akidah dengan benar, bertauhid dengan benar. Tidak tercampur dengan kesyirikan, tidak tercampur dengan kotoran-kotoran yang bisa membatalkan tauhid kita. Lalu kemudian pengantar yang berikutnya, yang ketiga, ya, insya Allah akan kita cukupkan pengantar ini, 3 pengantar ini, dan kita akan masuk ke dalam inti pembahasan kita. Yaitu dengan tauhid kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau kita bahagia saja di dunia, sementara saja, sebentar. Ya, itu pun semu kalau kita bahagia di dunia tapi bukan karena tauhid. Kita bukan orang yang bertauhid, bukan. Kita bahagia karena cuma orang banyak hartanya, punya jabatan. Nah, itu sementara saja. Semu. Itu pun terkadang ya menipu saja kebahagiaan. Kadang tapi hatinya gersang. Orang yang tidak punya tauhid di dalam hatinya gersang. Ya, hatinya gersang. Oleh karenanya ketika kita diberikan hidayah tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik, kemudian kita bisa mengenal tauhid sehingga bisa memiliki atau meyakini akidah yang benar, maka kita akan diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan balasan berupa apa? Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Kebahagiaan. Ya. Karena kebahagiaan letaknya di mana? Di mana kebahagiaan? Di hati. Kebahagiaan letaknya di hati. Kalaupun kita mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak mampu, dalam keadaan ekonomi yang lemah, tapi tidak ada masalah. Yang paling penting kita punya tauhid, kita punya modal untuk bisa bahagia nanti di akhirat kelak. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-A'raf, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika seandainya para penduduk itu beriman, ya, suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah beriman dan bertakwa berarti memiliki akidah yang benar. Ya, la fatahna alaihim barakatim minas sama, akan dibukakan keberkahan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu, kebanyakan kita mendustakan itu semua. Fa akhadna bima kanu yaksibun, maka Allah akan mengadab sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tauhid, ya, akidah yang benar ini adalah kunci surga, inti dakwah para nabi, dan kemudian apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah bosan. Karena memang materinya, materi tauhid, materi akidah itu saja. Karena tidak ada berubah. Ya, mungkin ada perkembangan karena pesat, ya. Tapi intinya saja itu. Ya, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diulang-ulang karena hati kita ini lemah. Kenapa? Hati kita ini lemah. Gampang goyang. Ya, gampang goyah, gampang berubah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berilah peringatan karena memberi peringatan itu bermanfaat
Ya, bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya kenapa kok ada syariat saling menasihati? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tamim Ad-Dari, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Di antaranya li'amatil muslimin, untuk kaum muslimin. Ya, untuk kaum muslimin semuanya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita akan bahas inti dari pembahasan kita, yaitu sebab-sebab kerusakan akidah. Setelah kita berikan pengantar, oh ternyata itu tuh penting tuh. Kita punya akidah, berarti kita harus menjaga. Ketika kita sudah diberi hidayah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab yang pertama, ya kita akan sebutkan beberapa sebab ya, mungkin sekitar 8. Sebab yang pertama, ya, terjadinya kerusakan-kerusakan di dalam akidah kaum muslimin. Ya, yang pertama sebabnya, dan ini sebab terbesar, yaitu al-jahlu. Oleh karena Syekh Abdul Razak di dalam kitab beliau Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsani, beliau mengatakan al-ilmu aslun likulli khair. Ilmu itu sumber segala kebaikan. Makanya ketika antum diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu, ini luar biasa. Karena berarti antum mendekati sumber kebaikan. Ya, berada di pondok pesantren, dekat dengan masjid, dengan ahli ilmu, ya, bersahabat dengan ahli ilmu. Ini aslun likulli khair, sumber segala macam kebaikan. Dan lawan daripada itu al-jahlu aslun likulli syarrin. Kebodohan sumber malapetaka, sumber keburukan. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir ke dalam dunia ini, ya, ke langit dunia ini memang dalam keadaan bodoh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu kana dzaluman jahula. Di antara sifat manusia zalim dan jahil. Makanya karena kita jahil, kita harus belajar. Ya, harus belajar. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita betah di atas kejahilan, ya, karena banyak orang yang tidak mau belajar, kenapa? Karena sudah tahu ilmunya nanti bahaya. Ya, jadi saya jadi orang jahil saja. Ya. Dia menjadi orang jahil dan mampu untuk belajar dan dia tidak belajar, ini akan dihisap oleh Allah, akan ditanya. Ya. Ada kesempatan belajar, kenapa tidak belajar? Sekarang media sudah terbuka. Sekarang kita punya HP, ini kita sudah bisa belajar apa saja. Dari YouTube kah, dari website kah, dari mana? Ilmu sudah ada. Makanya nanti tidak ada hujah lagi, hati-hati. Kecuali kalau kita ada hidup di pedalaman sana, tidak ada HP, tidak ada sinyal, tidak ada listrik, itu mungkin ada uzur. Tapi kalau kita sekarang hidup di perkotaan, kita sudah punya internet, sudah sinyal, sudah banyak, kemudian listrik sudah ada, bisa kita nonton TV, kemudian kita malas-malasan, kemudian kita tidak mau belajar, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dihabiskan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya bukan hanya anak-anak saja yang disuruh belajar, orang tuanya juga harus belajar. Walaupun mungkin tidak seperti anaknya, ya, karena anaknya kan harus belajar dari dasar. Orang tuanya nggak apa-apa, yang penting sudah imannya tidak turun saja sudah cukup. Menjaga iman, datang ke kajian menjaga iman, karena hati kita ini ibaratkan kendaraan, mobil, butuh apa? Butuh bensin. Nah, ada kalanya kalau dipakai terus bensin mobil itu bensinnya habis atau nambah? Habis. Sama dengan hati kita, setiap hari kita melihat maksiat, mendengar maksiat, melihat apa-apa yang bukan yang tidak boleh dilihat, haram, yang haram. Tentunya hati kita ini akan ada titik-titik hitam. Butuh untuk pembersihan. Di antara pembersihannya kita hadir majelis ilmu, mendengarkan kajian, agar kemudian mencatat, kemudian kita amalkan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita yang ada di sini atau di masjid-masjid yang lainnya. Ya. Itu di antara sebab kerusakan akidah.
umat ya yang pertama al-jahlu. Sekarang kenapa orang sesat nih, tapi masih banyak pengikutnya? Apa sebabnya? Kebodohan. Ini kemarin sekarang ada orang viral itu, gondrong. Ya, inna makoli. Itu banyak pengikutnya. Cuma bisanya makoli saja. Ya, itu banyak pengikutnya. Bayangkan coba. Itu pengikutnya, naam, ya. Na'udzubillah. Itu kita secara nalar nama sudah akal. Ya, katanya hadis Nabi. Subhanallah, mana ada hadis Nabi makoli? Nggak ada. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi, dan di Indonesia ini luar biasa. Di Indonesia ini firqah sesat apapun ya itu laku. Aliran sesat apapun itu laku, ya atau tidak? Dulu ada yang ngaku malaikat Jibril. Apa? Lia Edan itu. Lia Edan. Bayangkan ada malaikat yang haid, perempuan itu. Nah masuk dia, itu ada pengikutnya. Ajaib. Bayangkan. Ini karena kejahilan. Makanya tidak bisa diremehkan, antum belajar mengangkat kebodohan. Makanya sekarang Indonesia kalau pengen maju, anak-anaknya kita cerdaskan dengan pendidikan. Ya, ini membuat negara kita maju, pendidikan ini. Pendidikan dasar agar tidak ditipu-tipu. Kalau kita tidak punya pendidikan, bodoh ya dari segala hal ya, bukan hanya urusan agama ya. Kalau kita juga bodoh urusan dunia, kita dibodoh-bodohi. Kalau kita tidak tahu misalnya apa mesin misalnya, kita akan dibodoh-bodohi. Ya. Kita datang ke bengkel tidak tahu ini, padahal ini tidak rusak, dibilang rusak biar ganti, biar kemudian dia dapat untung banyak segala macam. Itu urusan dunia, itu masih ringan urusan dunia. Tapi kalau sudah urusan agama, urusannya dengan surga dan neraka. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita diberikan hidayah, kita dipertemukan dengan guru-guru, yang ustadz-ustadz yang memiliki akidah yang lurus, ini kita harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dibimbing ya di atas jalan yang benar. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, di antara sebab kerusakan akidah pada umat yaitu at-ta'assub. Ya, at-ta'assub wa taqlidul a'ma. Ya, kalau kita terjemahkan secara bebas, fanatik buta. Apapun embel-embelnya, fanatik buta terhadap suku, fanatik buta terhadap ormas, fanatik buta terhadap apapun saja. Ya, jadi pokoknya harus sukunya, harus ormasnya, tidak menerima kebenaran dari siapapun. Ini bahaya. Ya, fanatik buta. Nah, yang terjadi kepada Abu Thalib begitu. Ya, karena sudah fanatik buta sama agama nenek moyangnya. Kita agama Islam itu sama sekali tidak memerangi adat. Ya, kita punya adat, orang Indonesia dulu punya adat ya. Kita masing-masing daerah itu punya adat, kebiasaan masing-masing. Islam itu datang bukan memerangi adat. Ya. Ketika adat itu tidak bertentangan saja dengan syariat, Islam menjunjung tinggi. Oleh karenanya di dalam kaidah fikih yang besar, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra, itu disebutkan al-adatu muhakkamah. Adat bisa jadi hukum di dalam Islam. Islam hanya memberikan batasan saja. Jika adat itu bertentangan, maka coba cari adat yang lain. Diperbaiki adat itu agar bisa berkesesuaian dengan syariat, begitu saja. Misalnya kita punya adat pakaian. Kira-kira pakaian adat itu menutup aurat. Islam hanya memberikan batasan. Yang penting pakaian itu menutup aurat. Yang laki-laki auratnya dari mana? Siapa yang bisa jawab aurat laki-laki mana? Ya sudah. Antum. Pusar
sampai lutut. Ya sudah dapat tadi ya. Kalau aurat wanita, nah ini yang duduk di depan. Dari kepala sampai kaki, rambut tidak? Oh rambut ya. Terus yang bukan aurat, tangan. Kok tangan? Berarti boleh kelihatan keteknya. Hah? Wajah dan telapak tangan. Nih silakan dapat tadi ya. Itu batasan syariat. Selama pakaian adat, misalnya ya, kita punya pakaian adat misalnya, tidak bertentangan dengan itu, maka silakan dipakai. Tidak ada masalah. Kalaupun pakaiannya pendek-pendek, tinggal dikasih panjang, biar menutup aurat. Mudah toh? Mudah. Apa susahnya? Misalnya pakaian ada pendek-pendek, pakaian adat, tinggal dikasih panjang, dijahit. Tidak ada masalah. Ya, penutup kepala, setiap daerah itu ada adat penutup kepala. Ada yang begini kah, ada yang begini kah, silakan saja. Yang paling penting ketika sujud jangan mengganggu orang. Kalau sujud ini pakainya begini, kepala orang kena. Ya. Itu ada pakaian adat di Madura, itu pecinya panjang segini. Ya. Itu kalau sujud itu kena depannya. Ya. Kalau bisa dipendekkan saja sedikit. Ya, tapi dipakai tidak ada masalah, tidak bertentangan juga. Ya, begitu juga pakaian adat-adat yang lain. Makanya di setiap tempat kita harus melihat adat setempat. Dulu ya saya punya kisah menarik. Akhirnya dari situ saya trauma. Waktu awal-awal saya ke Mesir itu tahun sekitar 10 tahun yang lalu. Masih mahasiswa baru, polos, ya masih polos ini. Ya, belum tahu apa-apa. Ya, yang penting sudah pede saja. Saya ke suatu daerah jauh dari Kairo ya, karena ibu kota Mesir itu kan Kairo. Saya tinggal di salah satu daerah provinsi yang jauh dari Kairo, sekitar perjalanan 5 jam. Di sana itu masih menjaga adat budaya, dalam artian keislamannya masih kuat. Ya, daripada sudah di kota. Di kota sudah banyak terkontaminasi dengan budaya-budaya barat. Orang pakai cadar, di sana itu sudah masih sudah umum. Orang buka cadar itu malah enggak umum. Kalau di daerah ya, di perjalanan 5 jam. Waktu itu saya ke masjid, ya saya dari Indonesia, orang Indonesia itu biasa, saya orang Jawa Timur pakai sarung. Ya, pakai sarung tuh. Saya bawa sarung dari Indonesia banyak, ya karena kita sudah biasa pakai sarung. Waktu itu saya ke masjid, dari rumah saya ke masjid. Itu selama perjalanan itu banyak ibu-ibu melihat kepada saya. Melihatnya itu sambil tertawa. Begini. Ya, mereka sambil tertawa begini. Ya, saya itu heran. Ini kenapa? Saya mau tanya siapa saya tidak tahu. Ya, akhirnya kita hanya bisa apa? Husnudon. Mungkin ibu-ibu itu ketawain saya, mungkin saya ganteng. Nah, keren lah. Karena orang asing turis, ya kan? Orang asing toh, orang asing ke Mesir, turis. Ya ibarat kan kalau kita lihat ada turis-turis yang datang dari luar negeri toh, ya dari Belanda, dari mana, itu kan asing toh. Nah, saya sudah pede saya, mungkin saya ganteng, mungkin ya sudahlah. Ya. Akhirnya saya suruh sholat selesai, saya dipanggil sama Mas'ul yang penjaga masjid. Itu juga kita belajar sama dia, belajar bahasa Arab sama Syekh ya. Ya Ja'far, ta'al. Ja'far sini. Apa sih? Ada apa? Saya bilang. Ini kenapa antum sholat kok pakai sarung? Pakai ini, pakai izar. Kalau bahasanya sarung itu bahasa Arabnya apa? Izar. Ini bagi saya ini biasa sih. Kita sholat di Indonesia sering pakai sarung. Bahkan kalau di sebagian daerah itu kalau enggak pakai sarung dia liatin, pakai celana itu diliatin. Kalau di daerah Jawa sana. Masalahnya di sini tidak biasa. Ya, orang di sini kalau mau pakai sarung ini mau berhubungan suami istri. Wah. Akhirnya saya langsung ternyata ibu-ibu itu ketawakan saya.
masa ini orang mau berhubungan sama istri di masjid? Ini kan tidak masuk di akal. Akhirnya dari semenjak itu saya trauma pakai sarung. Ya, hampir sekarang itu jarang. Saya sangat jarang pakai sarung. Pakai celana atau jubah sudah. Ya, kecuali di kampung. Baru pulang kampung baru pakai sarung. Itu pun jarang. Lebih banyak pakai jubah. Ya, ini artinya apa? Di suatu tempat kita harus menjunjung tinggi adat karena orang itu perspektifnya beda, asalkan tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada masalah. Ya, jadi Islam sama sekali tidak kemudian sebagaimana kata orang Islam itu apa? Memerangi adat, tidak. Kecuali memang adat yang bertentangan dengan syariat. Nah, itu bukan kita perangi, tapi coba kita ganti dengan yang lebih baik gitu loh, yang sesuai dengan syariat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini merusak ketika ini dijadikan sebagai patokan, bukan lagi syariat. Ya, maka ini berbahaya, merusak akidah. Sebagaimana Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW tidak mau masuk Islam karena berpatokan bahwasanya ini nenek moyang saya lebih baik. Kita tidak ada masalah ikut agama nenek moyang, tidak ada masalah asalkan nenek moyang kita orang-orang soleh. Iya. Tapi kalau nenek moyang kita bukan orang-orang yang soleh, mau kita ikuti apa? Masa ya kita mengikuti orang-orang tidak soleh? Kalau kita punya kakek, punya nenek, kita punya ya keturunan apa? Di jalur atas kita itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang menjunjung tinggi syariat Islam. Kita ikuti. Ya, kita jaga, kita lestarikan itu. Karena berkesesuaian dengan syariat Islam. Jika tidak, ya sudah kita perbaiki keturunan. Mungkin dahulu-dahulu belum orang-orang soleh, tapi kita berusaha untuk menjaga generasi-generasi itu. Toh nanti pahalanya juga mengalir kepada mereka. Ya, jika mereka sefrekuensi dengan kita, mereka juga mengucapkan kalimat tauhid, syahadat, masuk Islam sebelumnya. Ya, itu yang keberapa? Yang kedua. Nah, ini begitu juga dengan tokoh tertentu, ini bahaya. Ya, makanya ada banyak celaan kepada tokoh-tokoh ini, ya karena fanatik. Ya, ada ungkapan-ungkapan bahwasanya mencela tokoh-tokoh tertentu karena fanatik buta. Ya, nah, ini tidak boleh. Kita fanatik itu hanya kepada satu orang saja. Fanatik betul-betul 100% fanatik hanya kepada Rasulullah SAW. Adapun selebihnya tidak. Kata Imam Malik, ya, kullun yu'khadu wa yurad. Semua perkataan bisa diambil, bisa ditolak. Illa sahibah hadzal qabr, kecuali yang berada di kuburan ini. Beliau menunjuk kuburan Nabi Muhammad SAW. Kalau kata Nabi, kita hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi kalau kata orang, kita lihat dulu. Kata kiai fulan, kata ustadz fulan, kita lihat dulu. Sesuai dalil, ikuti. Tidak sesuai dalil, kita ikuti yang lain. Walaupun itu sudah mungkin punya gelar, punya jabatan tinggi, punya mufti, ketua MUI, apa semuanya. Ketika bertentangan dengan syariat, dengan dalil, kita tidak ikuti. Ya, kita tidak ikuti. Karena kita menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan berarti kemudian kita tidak hormat, tidak. Justru dengan itu kita menghormati. Kita mengakui kita manusia biasa. Saya juga bisa salah. Antum juga nggak harus ikuti saya. Nggak harus ikuti ustadz. Enggak. Karena kita bisa salah. Ya, kita bisa salah. Ketika nanti suatu ketika antum ikuti ada kajian saya yang salah, datangi atau hubungi ustadz. Ini kok tadi salah dalilnya, ayatnya salah. Saya jazakumullah khair. Saya akan rujuk. Oh iya saya salah. Mudah. Saya tidak akan malu. Saya akan membela. Enggak, saya benar. Kamu ini siapa? Enggak. Karena kita menyerukan orang untuk beribadah kepada Allah, bukan kepada diri saya. Ya. Kita mengagungkan Al-Quran. Kita mengagungkan Sunnah. Sehingga kita tidak fanatik. Kita tidak ta'assub. Ya. Jadi ini harus dipahami, ketika kita sudah ta'assub, bahaya. Makanya kita harus punya pola pikir yang cerdas. Ya, jangan pernah menuhankan seseorang, jangan.
Ya, jangan. Oleh karenanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu Abu Bakar itu berdiri, mangkana ya'budu Muhammad, barang siapa yang menyembah Muhammad. Jadi menyembah Nabi Muhammad bukan menyembah Allah, melihat sosok. Fa inna Muhammad qad mat. Sesungguhnya Nabi Muhammad sudah wafat. Wa mangkana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah selalu hidup dan tidak akan pernah mati. Itu bagaimana Abu Bakar tegar, walaupun beliau sedih ketika itu melihat Nabi Muhammad SAW wafat, beliau tegar menyelamatkan akidah umat. Ya, bahwasanya kita bukan menyembah Nabi Muhammad, kita menyembah Allah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, sudah selesai tugasnya. Ya. Oleh karena kita tidak boleh menyembah manusia, menuhankan manusia, apalagi menuhankan budaya, menuhankan adat istiadat. Sebagaimana sudah kita jelaskan, ya. Syariat tidak pernah memerangi adat istiadat. Akan tetapi kita punya batasan syariat. Jika tidak ada larangan-larangan sesuai batasan-batasan silakan. Jika melanggar batasan-batasan maka dimodifikasi. Ya, agar tidak melanggar syariat Islam. Taib. Kemudian yang ketiga. Di antara sebab ya rusaknya akidah ya yaitu meninggalkan tadabbur. Meninggalkan tadabbur fi ayatillah, tidak mau merenungi ayat-ayat Allah. Ya, padahal kita ini punya pedoman. Kita punya Al-Qur'an, alhamdulillah. Di pondok kita ini diajarkan Al-Qur'an. Ya, baik itu yang usia dini, ada yang dewasa. Terkadang kita terlambat baca Al-Qur'an. Ya, terlambat bisa baca Al-Qur'an, terlambat belajar baca Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an ini adalah pegangan kita, pegangan hidup kita. Ibarat kita beli barang-barang elektronik, beli motor, itu kan ada bukunya, ya atau tidak? Ada bukunya atau tidak? Kita beli TV, ada bukunya, panduan. Akan tapi apakah kita membaca itu? Enggak, biasanya kita langsung buku panduan langsung dibuang. Ya, karena kita merasa sudah bisa, tinggal pencet-pencet saja. Ya, nah itu masih kecil, itu urusan dunia. Tidak baca buku panduan silakan, masih bisa tanya tukang servis kalau rusak. Tapi kalau sudah Al-Quran, ini panduan hidup kita. Ya, kita harus punya ini. Bukan hanya sekedar punya di rumah habis itu dipajang. Enggak. Kita baca, kita renungi, kita tadabburi. Di sinilah kehidupan semuanya isinya di sini. Ya, Al-Quranul Karim, jalan hidup kita. Kita agungkan ini. Ya, ini bukan hanya sekedar pajangan dibaca ketika bulan Ramadan saja, bukan. Kebanyakan kita alhamdulillah khatam Ustaz di bulan Ramadan. Habis itu Shadaqallahul Adzim taruh di lemari sampai berdebu, nanti 1 tahun berikutnya baru dibaca. Kita meninggalkan tadabbur. Ya. Sehingga ketika kita sudah berani meninggalkan Al-Qur'an, ya, maka kita akan menuhankan hawa nafsu kita, menuhankan otak kita, akal kita. Sebagaimana terjadi pada Qarun. Kalau Qarun itu tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia pada dia sehingga dia bisa kaya raya. Akan tapi Qarun itu tidak menyadari itu. Oh, dia tidak pernah tadabbur Al-Qur'an. Ya, ketika ditanya Qarun itu, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya itu dapat harta banyak, Qarun ya, itu dapat harta banyak karena ilmu dia. Dia punya ilmu. Seandainya tidak punya ilmu, dia tidak mungkin. Dia tidak menyandarkan bahwasanya itu adalah nikmat karunia dari Allah, tidak disandarkan kepada itu. Karena Qarun meninggalkan tadabbur, meninggalkan bagaimana merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah. Kalau kita sudah tahu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, apapun yang bisa kita buat, kita bisa bikin rumah mewah, kita bikin. Ini semua kecil. Ini bukan karena saya. Ini karena rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan semuanya itu kepada Allah. Jadi kita tidak lupa. Kita dari apa diciptakan? Kita ini dari air, min ma'im mahin, dari air yang hina, air mani yang hina.
Dari situ kita diciptakan. Kemudian kita mau sombong, mau kemudian sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan diri kita di hadapan Allah, kita tidak mengaku bahwasanya kita ini kecil. Kalau kita tadabbur, kita merenungi awal diciptakan kita dari mani, dari air, kemudian kita bisa tumbuh seperti ini, itu semuanya adalah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mau sombong, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kemudian kita sombongkan? Semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Masya Allah ya, kita pernah ada corona. Bayangkan, itu ada virus corona itu enggak kelihatan oleh mata. Ada yang bisa ngelihat virus corona? Enggak, itu enggak kelihatan, akan tapi bisa membuat penerbangan tutup. Bisa membuat ekonomi lumpuh. Padahal itu ujian dari Allah, hanya setetes makhluk yang tidak kelihatan. Itu saja dunia sudah goncang itu. Itu padahal makhluk Allah yang kecil, Allah kasih saja sedikit. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala kasih yang lebih besar, bisa mati semuanya. Ya. Ini kalau kita tadabbur, baik itu ayat-ayat syariah atau ayat-ayat kauniyah, ya, maka kita akan senantiasa merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak akan memiliki akidah yang menyimpang karena kita tahu semua ini bukan karena ilmu saya. Ada satu kisah, jam berapa? Ada satu kisah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Ada namanya Wasil bin Atha. Ada seorang ya hidup pada zaman muridnya Hasan Al-Basri, ya, zaman tabi'in, yaitu Wasil bin Atha. Siapa namanya? Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini terkenal cerdas betul, ya. Tapi dia punya kekurangan. Dia ini cadel. Apa cadel itu? Tidak bisa apa? Mengucapkan? Hah? Bukan R, ro. Dalam bahasa Arab tidak ada R, ro. Ya, karena dia orang Arab, ro. Masa R, enggak, ro. Dia enggak bisa mengucapkan ro. Ya. Ini biasa, teman-temannya mau iseng, mempermalukan dia di hadapan banyak orang. Semisal seperti ini, Muhadoro ini. Wasil bin Atha diundang. Ya, pada suatu acara. Tiba-tiba dia dikasih waktu untuk apa? Ceramah seperti itu. Ya modelnya begitu. Ya, atau dikasih waktu untuk sambutan atau sebenarnya tujuannya apa? Mempermalukan Wasil bin Atha di hadapan orang. Ya, karena apa? Mengetahui Wasil cadel. Ini tidak bisa bilang ro ini. Ya, sehingga diketawakan banyak orang. Itu tujuannya. Sehingga dia tidak ada persiapan dan tidak dikasih tahu sebelumnya, cuma diundang saja sebagai peserta gitu loh. Tiba-tiba dijebak, suruh maju. Santri, ya. Ustadz mau ngisi kajian itu persiapannya 1 minggu. Mau khutbah Jumat itu persiapannya, kecuali kalau cuma kopas-kopas ya. Tapi kalau kita persiapan baca itu butuh waktu yang lama untuk menyiapkan materi. Ya. Santri saja, coba. Ya. Itu misalnya dadakan, gantikan ustadz. Ustadz qadarul sakit. Sedangkan tidak ada lagi yang khutbah Jumat. Itu jamaah sudah banyak. Ya. Jamaah sudah banyak. Itu kira-kira gimana tuh? Itu pasti apa? Kita gemeteran itu. Ya, ini jamaah sudah banyak. Ini tidak ada pengalaman. Ya, kalau sudah pengalaman mungkin biasa. Tapi belum ada pengalaman itu pasti. Wasil bin Atha tanpa persiapan. Akhirnya beliau mau tidak mau harus maju. Sudah dipaksa gimana lagi? Ya, dari awal khutbahnya, dari awal ceramahnya, dari A sampai Z tidak terucap sama sekali huruf ro. Bayangkan itu. Wasil bin Atha, coba antum santri dapat PR. Nanti dikumpulkan pekan depan. Silakan bikin teks khutbah Jumat tidak ada huruf ro.
pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia tidak ada huruf R. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah ada roknya. Wasil bin Atok bisa mengubah itu semua. Bisa diganti dengan yang semakna. Bayangkan, tanpa persiapan. Coba ya, antum bisa buat nggak? Bikin teks khutbah Jumat tanpa ada huruf ro. Ya, atau tanpa ada huruf R. Ya, bayangkan tuh. Itu belum tentu, 1 pekan saja belum tentu bisa. Ini Wasil bin Atok saking cerdasnya bisa. Ya. Akan tetapi perlu antum ketahui bahwasanya Wasil bin Atok ini sesat. Walaupun punya kecerdasan yang luar biasa tapi dia sesat. Karena dia hanya mengagungkan kecerdasannya, tidak diberikan kesucian hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam sebuah perkataan yang cukup bagus ya tentang orang-orang yang seperti ini, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Diberikan kecerdasan akan tetapi tidak diberikan kesucian hati. Oleh karenanya antum cerdas perlu ya, cerdas dalam menuntut ilmu. Kita jadi orang cerdas itu penting. Ad-dzaka, karena kata Imam Syafi'i di antara sebab ya 6 sebab kita mendapatkan ilmu di antaranya ad-dzaka, cerdas. Nah, akan tetapi bukan satu-satunya. Cerdas saja tidak cukup, tapi harus punya kesucian hati, kebersihan jiwa. Dengan kecerdasan kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bisa mengagungkan Allah. Karena kita tahu kecerdasan saya ini pemberian dari Allah. Sehingga tidak menyimpang. Kembali ke asal, gitu loh. Ya. Sehingga kita terus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu yang keberapa? Meninggalkan tadabbur. Nah, ini bahaya, jangan meninggalkan tadabbur. Kita baca Quran, kita pahami artinya, kita resapi maknanya sehingga kita menjadi hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tadi keempat ya. Sekarang keempat, taib. Yaitu meninggalkan nasihat dari orang tua kita, meninggalkan nasihat dari orang tua kita ya, yang paham akan akidah yang benar. Meninggalkan nasihat daripada senior, nggak mau dinasihati, maunya jalan-jalan sendiri saja. Nah, ini bahaya. Makanya kita itu punya etika. Dalam dakwah kita punya etika, kita punya ada senior. Ya, ada senior, orang yang dahulu di dalam dakwah. Kita harus hormati, kita harus dengarkan nasihat. Mereka adalah orang tua kita. Kalau orang tua kandung kita itu aba'u al-badan, yaitu orang tua jasad, aba'ul jasad. Tapi kalau guru-guru kita, para orang tua kita, alim kita, itu aba'ur ruh, yaitu mereka adalah bapak kita dalam ruh. Ya, kalau tadi orang tua kandung kita itu jasad, ya kalau guru-guru kita seorang alim, ya mereka sudah sepuh, umurnya dihabiskan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka guru ruh kita. Ya. Tentunya mereka senantiasa menasihati kita. Kalau kita tidak dengar nasihat mereka, tentu nasihat siapa lagi yang akan kita dengar gitu loh. Ya. Oleh karena tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin." Terlebih guru-guru kita ini ya, walaupun tentunya tidak fanatik ya, akan tetapi jika memang itu adalah nasihat yang benar, masa iya kita tolak? Nah mungkin. Ya, apalagi mereka menasihatinya, kita itu adalah anak-anak mereka. Dalam dakwah itu kita adalah anak-anak mereka. Apakah mungkin mereka akan menyesatkan kita atau ingin keburukan untuk kita? Tidak akan mungkin. Ya, nasihat mereka mungkin menurut kita keras. Karena mungkin hati kita belum siap. Tapi ketahuilah, nasihat mereka adalah bentuk kasih sayang agar dakwah ini terus berjalan di atas ril yang benar. Dakwah ini terus menjunjung akidah yang benar. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika ada nasihat, terlebih nasihat itu datang dari, ya walaupun syarat nasihat bukan
datang dari yang lebih tua, tidak. Yang muda juga bisa menasihati, walaupun tentunya dengan adab, dengan sopan santun, dengan cara yang bijak. Bukan di depan umum, bukan dengan suara yang tinggi, bukan dengan teriak-teriak, bukan. Dengan duduk, dengan bahasa yang sopan, ya. Sehingga dari nasihat tersebut yang diinginkan adalah kebaikan. Ya, bukan menang-menangan, bukan seperti debat, bukan seperti kita ini debat kusir yang kemudian ingin menjatuhkan lawan, bukan. Yang kita inginkan bersama adalah kebaikan. Yang mana dengan kebaikan itu akan ada maslahat yang besar. Ya. Oleh karenanya itu diantara ketika kita mulai sudah meninggalkan ini, tidak mau dengar lagi nasihat, kita maunya sendiri-sendiri saja. Tidak mau ikut arahan para ulama kita. Terus kita mau ikut arahan siapa? Sedangkan kita ini hamba yang lemah. Kita ini kalau mau sendiri-sendiri, potensi sesatnya lebih besar daripada kita bareng-bareng bersama dengan para ahli ilmu yang mungkin mereka usia lebih senior, ilmunya lebih mumpuni. Oleh karenanya subhanallah, alhamdulillah kita punya guru-guru di kota Madinah, di beberapa daerah yang lainnya. Senantiasa datang ke sini membimbing, menasihati, dan kita ustaz-ustaz kita di sini masya Allah setiap ada daurah mereka mau datang, mau duduk mendengarkan nasihat, walaupun mungkin mereka sudah terkenal, ada di antaranya sudah terkenal, ngapain juga? Kalau kita berpikir ngapain dia sudah terkenal, ngapain dia duduk-duduk lagi dia di ngaji lagi sama masyayikh, dia nyatat-nyatat lagi ngapain? Kalau kita berpikir ya seperti itu, dakwah ini akan rusak. Karena kita manusia biasa, ustadz juga butuh ilmu. Ustadz juga butuh ilmu, kita juga butuh nasihat. Kita juga bisa futur, ustadz bisa futur, sebagaimana antum semuanya bisa futur. Cuma bedanya ustadz biasanya futur untuk berdakwah, nggak mau lagi berdakwah. Biasanya juga futur untuk belajar. Makanya kita saling menasihati, saling support, mendengarkan nasihat dari senior-senior kita, yang mana mereka usianya beruban sudah mereka. Ya, istiqomah sampai wafat mereka istiqomah, mengajarkan akidah kepada umat. Makanya kita mendengar nasihat-nasihat, walaupun mungkin awalnya nasihat itu perih ya, pedih. Karena mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi kalau kita mendengarkannya dengan hati yang lembut, ya lapang dada, karena yang isinya adalah kebenaran, maka kita harus menerima. Ya, taib. Itu yang keberapa? Yang keempat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, di antara kerusakan, sebab kerusakan adalah ittiba'ul hawa. Ya, yaitu meninggalkan atau mengikuti hawa nafsu. Ya, ittiba'ul hawa. Ini sebab-sebab kerusakan ini. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti perasaan. Kalau sekarang kita beragama dengan perasaan, perasaan siapa yang menjadi tolak ukur? Setiap kita punya selera masing-masing. Ya, makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, jika seandainya agama ini dengan akalnya saja, dengan perasaan, kira-kira yang harus diusap ketika mengusap khauf itu atasnya atau bawahnya? Mengusap khauf itu atasnya atau bawahnya? Kalau di dalam syariat yang diusap itu atasnya. Padahal kalau secara akal-akalan yang diusap itu harusnya bawahnya, karena bawahnya kotor. Kita pakai sepatu, yang dibersihkan itu bawahnya atau atasnya? Kalau kita pakai akal, ya bawahnya itu menyentuh tanah. Potensi kena kotorannya lebih besar. Tapi kok kenapa yang diusap itu atasnya? Karena kita beragama ikut dalil. Diperintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atasnya ya sudah atasnya. Kita hanya sami'na wa ata'na. Jadi kalau kita mendengarkan perintah Allah, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling penting yang pertama adalah sami'na dulu, sami'na wa ata'na. Baru nanti ada hikmah-hikmahnya, nah itu sudah menyusul sudah. Kalaupun kita tidak tahu ada hikmah-hikmah di balik perintah-perintah tersebut, tidak ada masalah. Nah sekarang orang yang buang angin, orang buang angin, itu yang diusap apanya? Kemudian dia mau sholat, orang buang angin, itu kemudian dia mau sholat, yang diusap apanya? Siapa yang bisa jawab?
Orang buang angin, apa yang diusap? Yang diusap anggota wudhunya, yang tidak berhubungan dengan tempat buang angin, ya atau tidak? Ada nggak tempat buang anginnya diusap? Tidak ada. Yang diusap adalah wajahnya, dibasuh wajahnya, tangannya, kemudian diusap kepalanya, ya atau tidak? Kakinya dibasuh, wudhu. Padahal tidak ada hubungannya. Karena agama kita ini dengan dalil, bukan dengan perasaan. Kalau kita sekarang ikuti perasaan, ini sekarang kita ini banyak ya, apalagi kita ini komentator saja. Nih ya, kalau ada permasalahan-permasalahan, terlebih urusan agama, oh kita ini paling jago. Kalau menurut saya itu tidak benar, menurut saya, ya subhanallah. Kalau menurut saya itu, kecuali kita punya ilmu, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika kita tidak punya ilmu, langsung kita berpendapat, kita kasih pendapat, kita kemudian berbicara tanpa ilmu, bahaya. Orang yang berbicara tanpa ilmu, terlebih ilmu agama, ilmu umum saja itu tercela. Kita bicara masalah kedokteran. Oh ya, dapat tadi ya. Kita berbicara masalah kedokteran. Itu kalau ngawur, itu bisa membahayakan. Ya atau tidak? Iya atau tidak? Kita bicara masalah kedokteran saja. Ya, kalau ngawur, ini bahaya. Ya. Ada orang yang sakit kepala. Ya. Kita kasih obat sakit perut. Kira-kira kepalanya sembuh atau perutnya yang mulas? Ya, tidak ada yang sembuh. Bahaya. Itu urusan dunia. Paling ujung-ujungnya mati saja. Tidak ada masalah. Tapi itu kan menghilangkan nyawa orang. Bahaya. Mesin. Kita tidak punya ilmu mesin. Kita otak-atik saja itu mobil. Ya, bukannya mobil itu semakin bagus, semakin rusak. Itu urusan dunia. Apalagi urusan din. Urusannya adalah neraka, surga dan neraka. Gak boleh sembarangan. Oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim, beliau punya kitab I'lamul Muwaqqi'in, itu mengatakan dosa terbesar selain daripada dosa syirik adalah berbicara tentang agama tanpa ilmu. Hati-hati. Makanya kita hati-hati. Yang biasanya di warung-warung kopi itu kan, Masya Allah. Pokoknya dua, orang itu sudah senang berbicara tanpa ilmu itu dua hal. Agama dan politik. Oh kalau urusan sudah politik, kayak tahu. Itu begini, calon itu begini dan begitu. Padahal tidak tahu sama sekali. Hanya karena apa? Nonton berita saja. Karena isinya berita itu 90% kebanyakannya dusta. Makanya isi berita yang benar itu biasanya cuma berita kematian. Kalau yang lainnya itu sudah banyak bumbunya. Ya tidak sesuai fakta sudah. Ya, makanya kita itu jangan terlalu percaya kayak gitu-gitu. Jadi agama itu bukan dari berita-berita apa dari koran-koran, bukan. Al-Qur'an dan Sunnah sudah jelas. Ya, oleh karena masyarakat ittiba'ul hawa ini bahaya. Kita mengikuti hawa nafsu kita. Kalaupun kita tahu itu tidak boleh, haram, dan kita belum bisa meninggalkan yang haram, istighfar, minta ampun sama Allah. Sudah Ustadz ajarkan kemarin doanya. Ya, siapa yang hafal doanya? Surat Al-A'raf yang kemarin. Rabbana Ahsan, ya silakan. Itu yang besar saja Ustaz. Atau kasih buku boleh. Dapat Quran yang besar ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa yang bisa terjemahkan? Siapa yang bisa terjemahkan? Oh ya nanti saja akhwat. Yang laki-laki dulu. Siapa yang bisa terjemahkan doa ini? Berdiri. Silakan. Hah? Antum juga kemarin? Yang lain. Jangan antum terus. Silakan. Yang agak keras ya. Ya.
rugi. Ahsantum, barakallahu fiik. Ya, silakan. Wahai Rabb kami, ya Allah, kami telah berbuat zalim, yaitu berbuat maksiat, ya, terhadap diri-diri kami, ya, karena kemaksiatan adalah kedzaliman. Jika Engkau tidak mengampuni kami ya Rabb, kami adalah termasuk orang-orang yang merugi. Jadi doa itu kita ulang-ulang. Kalau kita belum bisa meninggalkan kemaksiatan, itu terus kita ulang-ulang. Ya Allah, semoga dari situ Allah memberikan kepada kita hidayah, pencerahan. Sehingga kita bisa perlahan-perlahan meninggalkan kemaksiatan. Bahkan lepas sama sekali dengan kemaksiatan tersebut. Ya, jangan kemudian kita cari-cari pembenaran sesuai hawa nafsu kita. Wah, kalau Ustadz ini, kita ini misalnya praktis apa, sudah diuji sama Allah tentang masalah riba misalnya. Kita cari itu di YouTube. Siapa Ustadz yang membolehkan ini pinjam bank ini. Saya cari ini. Pokoknya kalau ada Ustadz yang membolehkan, saya ikuti Ustadz tersebut. Kalau yang mengharamkan, nah ini bukan kriteria saya ini. Ini haram-haram saja isinya. Ini haram, bukan. Oh ini bagus ini. Yang membolehkan ini. Masya Allah. Ternyata bukan Ustadz yang membolehkan. Ya, yang ceramah. Bukan Ustadz, non muslim. Misalnya. Ya, bukan muslim. Kalau mereka non muslim ya membolehkan silakan. Tapi kalau kita muslim, ya sudah jelas tidak dibolehkan. Sudah, kalau sudah belum bisa meninggalkan yang haram, istighfar saja banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Jangan cari-cari pembenaran, nanti cari dalil lagi, nanti debat. Itu sudah, ya, tidak akan selesai. Yang ada kita akan terus dihantui, ya, dengan hawa nafsu kita. Tidak tenang kehidupan kita. Kalau kita ikut syariat, hidup kita tenang. Kalau kita menentang syariat, hidup kita akan sengsara. Ketahuilah, kalau kita pengen hidup kita tenang itu, udah hidup sesuai syariat, sesuai aturan Allah. Jangan melanggar. Karena dosa itu, dosa itu, di antara cirinya dosa, itu hati kita tidak tenang. Di antara ciri dosa ketika kita melakukan tersebut, ya, itu hati kita tidak tenang, gelisah. Nah itu jangan-jangan ada dosa di situ. Ya, tape. Kemudian yang nomor berapa? Nomor berapa? 6. 6 atau 5? 6 ya. Nah, berarti ini Ustadz saya sebutkan 8 saja. Nah, ini berarti kurang 2 saja. Tape. Kemudian yang berikutnya yang nomor 6. Ya. Nah, berarti Ustadz sebutkan 7, enggak 8 ya. Yaitu yang ke-6, takdimul akli ala nakli, menuhankan akal. Seperti hampir sama dengan ittibaul hawa nafsu. Jadi kalau enggak sesuai dengan akal saya tolak. Sebagaimana banyak orang, Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam hadis qudsi beliau mengatakan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, ya, sepertiga malam yang terakhir. Ya. Wah, ini tidak sesuai akal kita ini. Nanti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala turun di Sorong, nanti berarti karena Sorong duluan, nanti ketika Sorong sudah selesai baru ke Jawa. Karena Jawa selisih 2 jam. Berarti nanti ke Saudi. Nah, itu setelahnya karena selisih 4 jam. Akal. Tidaklah orang yang berpikir seperti ini kecuali menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan kita tidak pernah menyamakan Allah dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sudah Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Barang siapa yang berdoa akan diijabah oleh Allah. Sudah kita yakini saja. Tidak usah kita berpikir nanti arsnya kosong. Nanti kemudian turunnya di sini. Nanti bagaimana kalau di sana. Itu akal kita tidak sampai. Akal kita tidak sampai. Akal kita ini terbatas. Jangankan itu. Pandangan mata kita ini terbatas atau tidak? Terbatas. Paling jauh kita bisa melihat itu 1 kilo. Itu pun sudah remang-remang. Ya, belum lagi kalau sudah main.
Min itu jarak 100 meter saja sudah remang-remang. Pendengaran kita terbatas. Kita hanya bisa mendengar itu suara mungkin ukuran 500 meter. Habis itu sudah tidak bisa dengar lagi. Ya, mencium, kita mencium bau itu paling sudah jarak 10 meter. Habis itu kita tidak bisa cium lagi. Semuanya serba terbatas. Lalu kemudian kita menuhankan akal kita yang juga terbatas. Indra kita ini semuanya terbatas. Ya, jangan sekali-kali kemudian kita menurut akal saya tidak sampai. Ya memang tidak sampai. Sehingga tidak usah kemudian menjadi alasan. Sehingga kita menolak kebenaran. Dan ini banyak. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya menulis kitab yang betul-betul ini orang-orang ahli kalam, ya, orang-orang kafir ahli kalam ini mereka begitu tuh. Ya, menuhankan akal mereka. Takdimul akli ala nakli, mendahulukan akal daripada dalil, daripada nas. Sedangkan kita ahlussunnah nas segala-galanya. Nas betul, bukan berarti kemudian kita tidak pakai akal kita sama sekali, enggak. Tapi kita pakai akal kita yang sahih, akal kita ya yang diberikan oleh Allah sesuai fitrah. Ya, kita gunakan akal kita, tapi bukan kemudian untuk menentang, tapi untuk memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Ya, kalau ada kebaikan kita ikuti, kalau tidak ada kebaikan kita tinggalkan. Ya, karena ini bahaya. Kita mendahulukan akal kita daripada dalil. Rusak. Makanya banyak firqah-firqah sesat rusak di sini. Ya. Tidak masuk di akal, semuanya tidak masuk di akal, semuanya tidak masuk di akal. Kalau semuanya dibuat akal-akalan, apa gunanya iman? Iya atau tidak? Apa gunanya iman? Kalau kita dibuat semuanya akal-akalan, Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj ke langit, ya ke langit yang ketujuh sana, 1 malam. Ya, itu gimana caranya? Kalau kita pakai akal-akalan saja, itu sudah masuk di akal. Tapi karena kita punya iman, ya kita percaya. Ya, makanya iman, ya dengan al-ghaib, iman bil ghaib ini adalah kunci kesuksesan dunia akhirat. Terkadang kita ini tidak percaya sama yang ghaib. Ya, kira-kira pahala itu ghaib atau enggak? Pahala. Antum datang ke sini itu dapat pahala. Mana pahalanya itu mana? Nyata enggak? Nampak enggak? Enggak nampak. Pahalanya ghaib. Pahala ini ghaib. Tapi kenapa antum kok capek-capek datang ke sini ke kilo 14 jauh? Antum tinggal mungkin di kilo 1, kilo 2. Kenapa jauh-jauh datang ke sini? Karena ada pahalanya. Tapi mana pahalanya? Oh, dapat mushaf Ustaz. Oh, enggak apa-apa. Tapi pahalanya mana? Nampak enggak? Nah nampak, antum capek-capek ke sini. Tapi antum punya iman. Ini sebagai simpanan ini, simpanan kita nanti di akhirat. Kita akan melihat pahala itu nanti di akhirat. Ini gunanya kita punya iman. Kita rela datang jauh-jauh ke Mekah, ke Madinah. Ngapain? Kita naik pesawat. Jauh-jauh itu resikonya mati. Kalau pesawatnya jatuh mati. Ngapain kita kemudian jauh-jauh ke sana? Ibadah haji bayar mahal. Ngantri 30 tahun. Ngapain? Kita berharap pahala itu adalah kewajiban. Kenapa kita kok bisa datang ke sana? Karena iman. Iman kita kepada Allah. Kalau kita tidak punya iman, ngapain jauh-jauh? Gitulah. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimahullah. Semua itu ya jangan sampai kita mendahulukan akal, ya terlebih akal kita yang terbatas daripada nas yang sahih. Baik, insya Allah satu lagi yang terakhir, ma'asyiral muslimin, sebelum nanti kita buka dengan sesi yang lain, yaitu diantara sebab kerusakan akidah di tengah-tengah umat, intisarul munafiqin fi sufufil muslimin. Tersebar orang-orang munafik yang zahirnya Islam tapi batinnya kufur. Ini memecah belah. Hati-hati. Kalau ada orang yang berusaha untuk memecah belah persatuan kaum muslimin, hati-hati. Terkadang ini zahirnya muslim, tapi hatinya kufur.
terhadap Allah Subhanahu. Ini terjadi pada zaman Nabi. Ya, orang munafik terjadi pada zaman Nabi. Oleh karenanya mereka itu tempatnya berada paling dasar di neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik tempatnya paling dangkalnya neraka, keraknya api neraka. Kenapa? Karena mereka ini bahaya. Mereka punya propaganda sehingga membuat sufuf, soft kaum muslimin yang harusnya bersatu. Karena kaum muslimin itu harusnya bersatu di atas akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatulah kalian ya di atas tali Allah, di atas agama Allah, wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Karena di antara ciri ahlus sunnah wal jamaah adalah senantiasa bersatu di atas akidah yang hak. Dan di antara ciri ahlul ahwa wal bidah, orang-orang yang pengekor hawa nafsu, yaitu senantiasa berpecah belah, suka berpecah belah, suka ribut. Makanya kalau di antara kita ada suka ribut sesama kita, itu ciri-ciri ahlul hawa, pengikut hawa nafsu. Makanya kalau ada ribut kita harus mendamaikan. Jangan ribut-ribut itu kemudian dikasih oplos, dikipas-kipas, dikompor-kompori, semakin besar. Sudah kita ribut-ribut, tutup. Apalagi urusan pribadi. Sudah urusan pribadi, selesaikan pribadi, jangan bawa urusan dakwah. Jangan bawa kemudian urusan ke pondok pesantren, jangan bawa urusan jamaah kaum muslimin, jangan usah. Pribadi saya selesaikan. Dia punya utang, ya sudah dia punya utang. Jangan bawa-bawa kemudian ini kajian, tidak ada urusannya. Ya, pribadi urusan pribadi, selesaikan secara pribadi. Ya, jangan kemudian membawa urusan dakwah, urusan akidah di urusan pribadi, jangan. Rusak. Hati-hati, kaum muslimin harus bersatu. Jangan sampai terkena propaganda orang-orang munafik yang senantiasa terus mengompori kita akan berpecah belah. Bisa jadi mereka juga pasang jenggot. Bisa jadi juga mereka pakai jubah. Kan, tapi mereka merusak dari dalam, hati-hati. Kita harus waspada. Bukan berarti kita suudzon, tidak. Tapi ada orang-orang seperti itu ada. Jangan pikir tidak ada, kita jangan polos-polos. Hidup itu jangan polos-polos. Orang-orang yang sudah berpengalaman tahu itu. Ya, makanya hati-hati. Orang-orang yang suka kemudian ngompor-ngompori, itu bahaya. Mengadu domba, ini sudah bibit-bibit. Ya, kalau ada Ustadz A, Ustadz B berselisih, ya sudah. Ya, sampaikan salam, berdamaikan. Jangan kemudian Ustadz, alah, antum ini kurang keras, kasih keras lagi. Sikat lagi, gas lagi, itu bahaya. Akhirnya apinya semakin besar, jamaahnya ribut. Ya, ini bahaya. Sehingga di bawah ini tidak kondusif, lalu kemudian berpecah belah, akhirnya dakwah ini tidak diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dakwah ini rusak, tidak berkah, sehingga pendidikan macet, tidak berkembang. Makanya itu ciri-cirinya tuh. Alhamdulillah. Ya, semoga ya pondok kita, masjid kita ini menjadi pusat persatuan kaum muslimin. Ya, semoga dijauhkan dari segala macam perpecahan. Kalaupun ada masalah, pasti ada masalah, itu bisa diselesaikan dengan baik, dengan cara yang baik, ya, musyawarah, duduk bersama. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan sehingga jika sekolah kita berkah, lembaga kita berkah, bisa memberikan manfaat lebih besar untuk kaum muslimin, ya, bukan malah kemudian tidak memberikan manfaat. Mungkin itu saja di antara poin-poin. Siapa yang bisa menyebutkan kan berapa tadi? Berapa poin? 7. Siapa yang bisa menyebutkan 2? Silakan, Bapak. Yang pertama. Kebodohan. Kedua, fanatik. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Sebutkan dalilnya, Pak. Nggak bisa sih, nggak apa-apa. Silakan. Oh, yang mana? Oh, tadi ya.
Siapa yang? Oh, yang Abu Thalib tadi ya? Ah iya. Silakan nanti dapat tadi ini ya, ambil ya. Siapa lagi yang bisa menyebutkan dua? Enggak boleh sama ya? Yang bukan santri, yang jamaah. Biar jamaah ini dapat hadiah juga. Ah, silakan. Ini jamaah atau santri? Atau ustadz? Silakan. Enggak dengar. Ya, tidak mengikuti nasihat. Nah, sudah tadi, sudah. Ah, mendahulukan sudah, kasih sudah. Ini hadiahnya buku saja, buku. Taib, barakallahu fiik. Ya, tidak mengikuti nasihat dari sesepuh. Ya, yang mana mereka sesepuh ini punya khibrah, punya pengalaman ya, punya akidah yang benar. Bisa tukar mix. Itu sudah 4, kurang 3 lagi. Siapa yang bisa menyebutkan 2 lagi? Ini. Silakan Pak, berdiri Pak. Masya Allah. Takdimul akli ala nas ya. Intisar al-munafiqin fi sufufi al-muslimin. Ya. Siapa yang bisa menerjemahkan? Santri. Silakan. Masya Allah, jazakumullah khair Pak. Siapa yang bisa menerjemahkan dari Bapak tadi? Ya, jazakumullah khair. Siapa yang bisa menerjemahkan? Tadi beliau pakai bahasa Arab. Ya. Silakan, Ustaz. Yang pertama tadi takdimul akli ala nas atau ala akli, ala nakli. Ya, nas ya. Taib. Yang kedua intisaru al-munafiqin. Bertebarannya kaum munafik yang gohirnya adalah muslim atau mukmin. Ya, di barisan kaum muslimin. Di barisan kaum muslimin. Ya, taib, barakallahu fiik. Ya. Satu lagi. Kurang 1 lagi. Apa siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. 1 lagi. Meninggalkan tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kayak siapa tadi? Korun. Kenapa korun? Membanggakan ilmu pengetahuannya. Membanggakan ilmu pengetahuannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Makanya antum yang pinter-pinter jangan pernah bangga ya. Jadi sudah, ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena korun kalau membanggakan ilmunya tidak pernah ingat sama Allah, ini bahaya. Allah tenggelamkan. Ya, jadi sudah 7 ya. Baik. Mungkin Ustaz ada pertanyaan atau apa Ustaz? Atau ke jamaah? Oh iya, siapa yang bisa menyebutkan, kan ada 3 pengantar tadi. Keutamaan kita punya akidah yang benar. Antum. Kebaikan. Bukan. Tapi Masya Allah ini pede. Enggak apa-apa, dapat hadiah sudah. Walaupun salah sudah dapat hadiah. Anda sudah, yang lain. Antum tuh. Berdiri. Ini santri-santri harus berani ya. Bukunya taruh dulu. Dengan tauhid kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa ayatnya?
Man amila Sholihan. solihan. Man amila sholihan Man amilan solihan. min. Siapa yang bisa ayatnya? Silakan, dapat hadiah nggak apa-apa. Siapa yang bisa nyebutkan ayatnya? Ayo, santri. Sudah dikasih bocoran, man amila sholihan. Ayo silakan, berdiri. Kasih mic-nya. Jangan kasih bisik-bisik. Kasih mic-nya. Biar berani berbicara depan umum. Man amila sholihan min zakarin aw unsa fala yuqbalu bi. Fala nuhyiyanna wa huwa mu'min. Wa huwa mu'min. Ayo yang lain tinggal neruskan, siapa yang berani? Ayo. Antum sudah tadi? Berdiri. Ayo, man amila wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Taib, barakallahu fiik. Hadiahnya silakan. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Baru satu tadi, kebahagiaan dunia akhirat. Antum sudah tadi? Yang lain yang belum? Ya silakan. Sudah tadi? Belum? Kum. Itu tuh yang belakang. Oh ya, antum nanti setelah itu. Antum dulu, belakang dulu. Apa? Akidah yang benar miftahul jannah. Ya, sahih. Ya. Apa ayatnya? Kisahnya apa? Kisah Abu Thalib. Ya, kisah Abu Thalib. Kisah Nabi Muhammad SAW pada Abu Thalib. Ayo yang lain itu, yang tadi. Berdiri. Satu lagi. Inti dakwah para nabi. Ya, apa dalilnya? Ulangi dulu. Inti dakwah para nabi adalah tauhid, membenarkan akidah. Terus dalilnya? Al-Hadri. Taib, nggak apa-apa. Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Jangan dulu. Yang lain. Jamaah, bapak-bapak. Ayo Pak, kita harus hafal ini, dalil-dalil ini Pak. Ustadz kasih bocoran, awal ayatnya wa. Silakan Pak. Silakan. Tolong diberikan mic-nya. Tolong berikan mic-nya sama beliau. Masya Allah. Panitia yang di tengah tolong membantu. Ustadz Ujang tolong dibantu bergerak. Wala tusyrik billah, jangan menserikatkan Allah. Ulangi Pak. Wala tusyrik billah, jangan menserikatkan Allah. Bisa agak lebih jelas suaranya? Wala tusyrik billah, jangan menserikatkan Allah. Walaqad. Ayatnya dari walaqad. Wala tusyrik billah, jangan menserikatkan Allah. Belum penuh. Oh, yang lain? Belum. Terima kasih belum Pak ya. Gak apa-apa, dapat hadiah ya. Gak apa-apa, kasih hadiah sudah. Yang mana nih? Yang Bapak. Oh, yang Bapak. Yang jawab. Yang jawab silakan. Benarkan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Ya, sahih. Ayo silakan. Ya, an i'budullah wajtanibut taghut. Ya. Sudah, Bapak tadi sudah dapat tadi ya? Iya, yang satu kasih Bapaknya itu. Kasih Bapak yang jawab tadi ya. Siapa yang bisa menyebutkan faedah dari kajian ini? Ini bebas ini. Ayo, faedah. Apa yang bisa didapat dari kajian ini? Apakah ngantuk kah? Ataukah apakah? Silakan.
Yang penting ada faedahnya sudah. Ada yang berani? Sudah dapat tadi ya tadi? Belum? Ayo beri. Nggak apa-apa sudah. Mana mic-nya? Kasih mic-nya tuh. Biar semuanya dapat faedah. Karena beliau meringkaskan ini. Kajian 1,5 jam beliau ringkas ini. Kasih mic-nya, kasih. SMP, SMA. Oh, Masya Allah, ini santri baru ini. Ayo harus berani. Faedah yang pertama adalah kita mendapatkan ilmu. Jadi untuk yang belum tahu cara untuk memperbaiki akidah bisa tahu lewat kajian ini. Masya Allah. Entah menjaga akidah, memperbaiki adat, terus yang hal-hal lain itu bisa kita dapat di kajian ini. Membuat kita jadi berilmu dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari agar mendapatkan faedahnya. Agar yang menyampaikan kajiannya juga mendapatkan pahala jariah dari kita yang mengerjakan. Masya Allah. Udah lengkap sudah dah. Barakallah. Sudah. Lengkap sudah. Semua yang ya sudah silakan. Nggak apa-apa. Ada yang mau kasih faedah lain? Ayo silakan. Sudah dapat tadi ya belum? Ayo silakan. Silakan. Faedah yang berbeda ya. Tidak boleh idem. Jangan kopas ya. Tidak boleh idem. Ini santri-santri biar berani. Silakan. Tolong bergerak. Kalau bisa wali santri ya. Bapak-bapaknya juga silakan yang mau menyampaikan faedah dari kajian kita hari ini. Tafadhol. Ayo santri dulu ya, silakan. Syariat tidak memerangi adat, tapi syariat membenarkan adat yang menyimpang. Membenarkan adat yang menyimpang. Ya sudah benar. Masa itu saja? Jadi kajian 1,5 jam itu saja? Ya sudah, tidak apa-apa. Oke, silakan sudah kasih hadiah saja. Dari wali santri. Silakan bapak-bapak. Dari akhwat yang rumahnya paling jauh dapat hadiah. Silakan. Akhwat yang rumahnya paling jauh dari sini. Akhwat itu perempuan. Iya, perempuan, ibu-ibu yang rumahnya paling jauh dapat hadiah. Coba disuruh angkat tangan dulu, di data ya panitia ya, siapa yang paling jauh. Kemudian yang datang pertama tadi ke masjid dapat hadiah. Itu akhwat tuh, enggak usah jawab pertanyaan sudah. Ada pertanyaan dari akhwat? Yang anaknya paling banyak dapat hadiah. Sudah. Ayo. Pokoknya anaknya paling banyak sudah dapat hadiah. Kemudian ibu-ibu. Ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ada pertanyaan, silakan. Nanti ibu-ibu yang paling sabar sama suaminya dapat hadiah. Kalau ada ya. Jadi ada 4 ya ibu-ibu ya. Yang paling jauh, yang banyak anaknya, apa lagi? Yang pertama datang ke masjid, sama yang paling sabar sama suaminya. Itu kayaknya nggak ada. Susah ngetesnya itu. Susah itu. Harus ditanya suaminya. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, ada pertanyaan dari akhwat Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz, pertanyaannya, zaman sekarang sangat mudah mengakses medsos dengan berbagai bentuk kontennya. Kadang kami lalai membuka atau mendengarkan musik yang lewat, atau terkadang ada gambar ikhwan atau akhwat yang bukan mahram. Terkadang kami sadar kalau itu salah, tapi lebih sering kami masih tetap meneruskan melihat atau mendengarnya. Bagaimana cara agar kita bisa lebih cepat dan kuat dalam mengendalikan hawa nafsu ini agar saat itu juga bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini bukan hanya di dunia maya, tapi di dunia nyata begitu. Yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengalihkan kepada kesibukan yang lain sudah. Pernah suatu ketika seorang sahabat itu melihat orang yang bukan mahramnya, Jabir, kalau tidak salah Jabir. Itu kemudian Jabir menoleh, kemudian dipalingkan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu pandangan untukmu, pandangan yang berikutnya bukan untukmu. Yaitu pandangan berikutnya sudah jadi dosa.
Ya, oleh karena sebagian orang beralasan, sudah saya pandangi terus. Ya, saya tidak tolak-toleh. Saya tidak menoleh biar apa? Biar tidak dosa. Tidak. Ya. Jadi beristighfar kepada Allah dan segera alihkan kepada pemandangan yang lain atau ke konten-konten yang tidak mengandung hal-hal atau unsur-unsur yang haram. Ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan. Ya, wa qulil mu'minin yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang mukmin untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka kepada yang bukan mahramnya. Ya, begitu juga dengan perempuan. Ya, wa qulil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Ya, katakanlah pada wanita-wanita muslimah untuk menundukkan pandangan-pandangannya dari pandangan-pandangan yang tidak halal baginya. Ya, dan ini sekarang menundukkan pandangan pada zaman ini adalah karomah. Orang yang senantiasa bisa menundukkan pandangannya baik itu di media sosial ataupun di media nyata sekarang, ini ada orang yang punya karomah. Karena susah. Ya, apalagi sudah ada pemandangan-pemandangan yang bagus. Ini susah. Ya, susah menundukkan pandangan. Makanya kita ketika kita beriman, ikhtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita alihkan ke pemandangan yang sudah kita laki-laki di rumah sudah punya istri. Ya, oleh karena kita sudah anggap istri kita paling cantik sudah. Ya, sehingga wanita-wanita di luar sana biasa-biasa saja. Begitu juga ibu-ibu anggap suaminya adalah paling ganteng. Sehingga melihat suami-suami orang melihat laki-laki yang bukan mahram itu biasa-biasa saja. Walaupun itu orang Korea kah, orang Jepang kayak putih-putih, sudah biasa. Suami saya lebih ganteng, hidungnya lebih mancung. Ya, walaupun nggak ada, tapi sudah kita menghibur diri saja sudah. Ya, barakallahu fiik. Nah, yang tanya dapat hadiah sudah. Yang tanya dapat hadiah. Nanti banyak sudah. Ada lagi Ustaz? Sudah ya? Habis Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Silakan. Kasih faedah atau apa? Bismillah. Faedah dan juga pertanyaan Ustaz. Silakan. Faedah yang ana paling dapatkan adalah al-barakatu ma'al kibar, yaitu adalah keberkahan terdapat pada orang tua, yang maksudnya para ulama. Alhamdulillah. Orang tua kandung kita adalah orang tua bagi jasad kita, adapun orang tua yang orang alim adalah bagi ruh kita. Maka hendaknya kita apabila terdapat ada problem kehidupan kita, hendaknya kita mendatangi orang-orang alim seperti itu. Kemudian juga tadi Ustadz sempat jelaskan terkait apabila hati kita ini kita melakukan kemaksiatan, maka hati itu tidak tenang Ustadz. Ya. Itu faedah yang kami dapatkan. Dan terkait dengan faedah ini, pertanyaan Anda adalah bagaimana dengan hati yang dia bermaksiat, orang yang bermaksiat tetapi hatinya sudah tidak lagi merasakan kesalahan atau tidak rasa penyesalan, dia biasa-biasa saja Ustadz. Barakallahu fiikum Ustadz, itu pertanyaan Ustadz. Barakallahu fiikum. Ya, jadi kalau kita bermaksiat tapi hati kita ini biasa-biasa saja, maka ketahuilah hati kita sudah mati. Maka harus dihidupkan kembali. Ya, kita harus duduk di majelis ilmu, harus belajar lagi. Kalau kita maksiat tapi hati kita gelisah terus, itu masih ada keimanan pada diri kita. Ya, masih ada setitik harapan untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Tapi kalau sudah santai-santai saja, bahkan sudah merasa ini adalah kebenaran, padahal itu jelas kemaksiatan, maka ini hati-hati. Hati kita sudah mati, Allah tutup hati kita, hati-hati. Ya. Fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Dan penyakit yang berbahaya adalah penyakit hati. Ya, oleh karena di antara kewajiban ya kita menuntut ilmu. Jadi ada ilmu-ilmu yang wajib, ya. Ada ilmu-ilmu yang wajib yang harus kita tuntut. Di antaranya adalah ilmu hati. Ibnu Ruslan di dalam Zubat beliau mengatakan, ya, wadai dan obat hati, ya, wadai qulubin mufsidi kal ujbili wal kibri wadail hasadi. Ya, yaitu diantara yang harus kita pelajari tentang penyakit-penyakit hati. Ya, seperti ujub, ya, kemudian sombong dan penyakit hati yang lain, karena ini berbahaya. Ya, seperti itu tadi, tidak merasa
bahwasanya kita ini sedang bermaksiat kepada Allah, tidak gelisah ketika bermaksiat sama Allah, itu harus dibersihkan dengan belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, ya, berkumpul bermajelis dengan orang-orang yang saleh. Barakallahu fikum. Baik, ini ada pertanyaan, Ustaz. Afwan, bagaimana ketika ada seorang kafir yang lahir di pedalaman, yang mana tidak ada pendakwah di situ, dan dia mati dalam keadaan kafir? Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, jika seandainya itu yang terjadi, ya, nanti di akhirat akan ada persidangan. Ya, apakah dia masuk ahli fatrah ataukah tidak? Ya, masih ada khilaf di antara para ulama. Apakah zaman sekarang ini masih ada orang yang seperti itu ataukah tidak? Kalau kita lihat kenyataan yang ada, ya memang masih ada. Ya, harusnya masih ada karena memang ada daerah-daerah yang terpencil. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya. Ya, semoga oleh karena itu tugas antum semua yang pedalaman ini tugas kita untuk mendakwai mereka. Ya, sekali-kali kita harus nabung. Ya, nabung. Kalau kita diundang sama mereka, ya mereka tidak bisa ngundang kita. Kita harus nabung, kumpulkan duit, kita yang datang untuk kepada mereka. Ya, minimal kita sampaikan hujah kepada mereka. Walaupun tidak langsung kemudian ayo masuk Islam, tidak. Ya, ada caranya. Ya, kita juga ada program-program dakwah pedalaman itu, kita mungkin sosial atau yang lainnya. Ya, sehingga mungkin mereka akan tertarik terhadap agama Islam dan kita tidak memaksa. Kalau mau silakan, kalau tidak ya sudah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Ya, kalau mau ikut alhamdulillah, tidak mau sudah. Tidak ada paksaan di dalam agama. Barakallahu fikum. Nah, ini pertanyaannya bagus, dapat hadiah juga, tidak apa-apa. Sudah, biar banyak hadiah sudah. Ini tadi Ikhwan atau Akhwan? Ikhwan, enggak tahu siapa ini yang bertanya. Nanti enggak apa-apa, dapat hadiah, diambil. Fadal, terakhir ya, waktunya sudah. Nah, jika ada orang yang menyebarkan hoak atau hal-hal yang tidak benar atau penyimpangan di media sosial, apa sikap kita? Kalau kita kenal dia, kita nasihati, kita japri, kita inbox, kita nasihati. Punya nomornya, kita telepon. Ya akhi, afwan, tapi dengan cara yang baik. Mohon maaf, itu sepertinya adalah hoak yang antum sebarkan. Itu sepertinya tidak sahih. Ya, maka itu kalau kita bisa lakukan. Ya, kemudian tidak lupa juga kita mendoakan. Ya, karena doa ini adalah senjata kita. Kalau kita mungkin belum kenal, ya, atau tidak kenal, kita sampaikan ke orang yang kenal. Siapa kira-kira yang kenal? Ya, dia ikhwan daerah mana? Ya, di grup ini orang daerah mana? Kan bisa diacak itu. Nah, ini kalau ada nanti ustadznya yang menasihati atau ada ustadz setempat sana yang menasihati. Ya, kalaupun kita tidak bisa melakukan itu, cukup kita doakan. Ya, kita skip saja kontennya, kita doakan semoga dia mendapatkan hidayah. Tidak perlu dicela, tidak perlu kemudian kita berdebat, tidak perlu kemudian kita menghabiskan waktu untuk itu. Ya, karena kebanyakan kita habis waktu untuk debat di media sosial, untuk ini, untuk itu, sedangkan kita ini tidak beramal soleh. Jangan. Ya, sudah, yang penting kita sudah doakan saja. Kita sampaikan melalui kalau bisa komentar ya akhi, komentari dengan komentar yang baik. Kalau sudah tidak digubris, sudah tidak ada masalah. Gugur kewajiban kita ya untuk kita mengingatkan seseorang tersebut ya, dan doa terus ya. Doa ini terus, doa hidayah. Karena kita tidak tahu, mungkin orang yang sekarang menyimpang ya bisa jadi nanti 10 tahun baru bertaubat. Dia punya akidah yang menyimpang karena kita doakan terus. Ya, kita doakan terus, mungkin 10 tahun, mungkin ketika kita sudah wafat baru dia taubat. Kita tidak tahu. Ya, hidayah di tangan Allah, maka kita tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang. Yang kita bisa berikan adalah hidayatul bayan, hidayatul irsyad, penjelasan dan doa-doa yang terbaik. Ya, barakallahu fikum. Paling terakhir Ustadz dari Akhwat ini. Ustadz, tolong nasihatnya kepada kami para umahat
cara mendidik anak-anak kami yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadal Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya. Tentunya pendidikan, ya pendidikan ini kewajiban orang tua. Tapi yang menjadi masalah, orang tua tidak punya ilmu atau ilmunya tidak banyak. Maka alhamdulillah di Sorong ini ada pesantren Cahaya Islam Papua. Nah ya sudah, masukkan saja ke situ. Oh ya, dan kerjasama sama Ustadz, jangan menutup diri, sering konsultasi, ya insya Allah anak-anak kita terbimbing dengan baik. Ya, jadi manfaatkan, sudah ada lembaga, ada pendidikan, sudah manfaatkan dengan baik. Itu cara mudahnya. Ya, kalau cara susahnya nanti lama jawabannya. Ya, barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ya kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah kepada kita. Kita dikumpulkan sebagaimana dikumpulkan di tempat yang mulia ini, semoga nanti kita dikumpulkan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa taala ya, dengan membawa amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersih dari segala macam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada kesalahan kata, pemilihan diksi yang mungkin menyinggung ataupun yang lainnya. Tidak ada maksud untuk itu. Kesalahan murni dari kami dan kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo beramal jariah, jadikan harta kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan membantu pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Islam.